KPK menetapkan seorang perwira polisi menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Ia yakni perwira polisi AKBP Bambang Kayun dalam kasus dugaan pemalsuan surat perebutan hak ahli waris. Kasus ini mencuat ke publik setelah ia menggugat penetapan tersangka oleh KPK ke PN Jaksel. Dalam gugatannya, ia menyebut penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi tidaklah sah. Penetapan tersebut tidak sah karena tak berdasar hukum sehingga harus batal demi hukum. Bambang Kayun juga meminta majelis hakim menyatakan semua tindakan KPK terkait penyidikan itu tidak sah. Ia meminta tindakan KPK dinyatakan cacat yuridis tanpa prosedur, bertentangan dengan hukum hingga membuatnya rugi 25 juta rupiah per bulan. Terhitung sejak Oktober 2021 hingga diajukannya permohonan tersebut. Sementara itu, KPK membenarkan telah menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada saat peristiwa pidana itu terjadi, tersangka merupakan pejabat divisi hukum di Mabes Polri. Ia diduga memasukkan surat perkara perebutan hak ahli waris PT Arya Citra Mulia. Bambang juga diduga menerima hadiah atau janji dari dua orang bernama Emilia, Said, dan Hermansyah. Lebih lanjut, Ali mengungkapkan Bambang Kayun diduga menerima suap berupa uang dengan nilai miliaran rupiah. Tidak hanya itu, perwira polisi itu diduga menerima suap dalam bentuk lain, yakni mobil mewah. Iya, jadi benar KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan ahli waris PT ACM yang kasusnya sedang ditangani oleh Mabes Polri. Dan kami juga mengkonfirmasi karena ini proses penyidikan, tentu KPK telah menetapkan pihak sebagai tersangka dalam penyidikan ini. Dan benar diantaranya adalah pejabat di Mabes Polri, yaitu di Divisi Hukum, dan juga pihak swasta. Adapun nama-nama dari pihak-pihak dimaksud tentu kami akan sampaikan nanti ketika proses penyidikan ini cukup. Kami pasti akan umumkan beserta dengan konstruksi perkara dan pasal yang diterapkan. Namun demikian, tentu sebagai bentuk keterbukaan KPK, kami pasti akan sampaikan setiap perkembangan dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.